Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sabrina dari kelas 6E BPI dengan NIM 216121176. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Soal pertama adalah ada deskripsi masalah, yaitu sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi, dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama. Di antaranya yang pertama itu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Kemudian ada sekitar 14 kosakata yang dalam Al-Quran itu sama dengan dalam kitab Yahudi. Kemudian ada Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Yang tuduhan bahwa Islam itu sebagai agama buatan dan hasil ciplakan dari Yahudi itu tidak benar, dimana tidak ada didukung dalam bukti historis maupun teologis yang kuat. Nah, ada beberapa tanggapan terhadap tuduhan tersebut. Yang pertama itu ada konsep penciptaan langit dan bumi selama 6 hari itu termasuk tidak eksklusif untuk Islam atau Yahudi sendiri. Hal ini juga ditemukan dalam tradisi keagamaan lain. Nah, dalam Islam, hari dalam konteks penciptaan tidak selalu diinterpretasikan sebagai hari dalam waktu 24 jam seperti manusia ini. Kan harinya diomongin secara 24 jam, sedangkan dalam penciptaan itu tidak ada, melainkan periode waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini tuh ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47, yang dimana pemahaman yang lebih di dalam surat tersebut ada pemahaman yang lebih metaforis daripada literal. Nah, kemudian ada tuduhan adanya satu hari yang suci dalam sepekan. Kalau di Yahudi itu hari Sabtu, sedangkan di Islam itu hari Jumat. Nah, sebenarnya ini hari suci itu tidak melulu di Islam atau Yahudi, tapi ada di agama-agama lain juga. Nah, didukung di surat Al-Jumu'ah ayat 9 bahwa hari Jumat dalam Islam ini tidak sekedar mengikuti tradisi sebelumnya, tetapi memiliki dasar dan signifikansi teologi sendiri dalam Islam. Kemudian ada persamaan kosakata di Al-Quran dan di kitab orang Yahudi. Nah, adanya kesamaan ini bisa dijelaskan melalui konteks historis dan linguistik, di mana interaksi antar kultur dan agama di kawasan Timur Tengah sangat mungkin terjadi. Tapi dengan adanya persamaan ini bukan menunjukkan bahwa Islam ini plagiat, tetapi lebih pada realitas sejarah bahwa bahasa, ide, dan konsep dapat berpindah dan berkembang di antara masyarakat yang saling berinteraksi. Kemudian ada Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya. Nah, sebenarnya memang jika Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan ke Syam dan mungkin tidak hanya bertemu pemuka agama Yahudi, atau Nabi Muhammad bisa jadi
bertemu juga dengan pemuka agama lain, tapi tidak ada bukti yang konkret bahwa Nabi Muhammad ini belajar dan kemudian memodifikasi ajaran Yahudi menjadi Islam. Nah, sebaliknya Islam itu mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu mendapat wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, kesimpulannya adanya persamaan antara Islam dan Yahudi serta agama-agama lain tidak dapat disangkal. Argumen yang menyatakan bahwa Islam adalah ciplakan dari Yahudi tidak didasarkan pada pemahaman mendalam tentang sejarah, teologi, dan konteks kedua agama tersebut. Hubungan antara agama lebih kompleks dan multifaset daripada yang bisa direduksi menjadi tuduhan simplistik tentang plagiarisme. Kemudian ada yang kedua itu soalnya ada suatu deskripsi masalah, yaitu ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon yang paling tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Nah, bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Yang pertama ini ada implementasi metode. Yang pertama ada observasi, yaitu mengetahui buah kelapa yang milik tetangganya itu yang sudah ada, melakukan observasi bahwa itu beneran bisa diambil atau enggak, atau memang benar yang istri inginkan atau gimana gitu. Kemudian ada komunikasi, yaitu komunikasi dengan pemilik pohon kelapa tersebut atau tetangganya tersebut. Nah, meminta izin bahwa atau negosiasi tentang agar bisa memperoleh kelapa muda tersebut. Kemudian ada pencarian alternatif. Nah, jika si tetangga tidak mengizinkan atau tidak memperolehkan kelapa mudanya untuk diambil, bisa dengan mencari alternatif lain. Sang suami mencari alternatif lain, yaitu mencari di tempat lain atau membeli di pasar jika tersedia. Kemudian ada kreativitas. Nah, kreativitas ini yaitu mencari solusi kreatif. Nah, mencari solusi kreatif itu misalnya itu suami setelah bernegosiasi itu diizinkan untuk mengambil. Nah, suami mencari solusi kreatif itu dengan membantu tetangga dalam melakukan sesuatu sebagai imbalan. Kemudian implementasi metodologi. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, sang suami perlu merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperoleh buah kelapa dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada pelaksanaan. Melakukan langkah-langkah yang telah direncanakan dengan tepat, termasuk berkomunikasi dengan tetangga dan mencari alternatif lain jika diperlukan. Yang ketiga itu ada evaluasi. Setelah langkah-langkah yang tadi dilakukan, nah sang suami perlu mengevaluasi apakah tujuan untuk membuat istrinya bahagia itu tercapai atau tidak, dan apakah metode yang digunakan efektif atau perlu ditingkatkan. Yang terakhir itu ada penyesuaian. Jika diperlukan, sang suami dapat melakukan penyesuaian terhadap metode atau langkah-langkah yang telah direncanakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
Soal yang ketiga adalah jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Nah, studi Islam yang bersifat normatif religius itu fokusnya pada penelitian dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan ajaran-ajaran agama Islam secara teoritis dan normatif. Nah, contoh ayat Al-Quran untuk studi normatif religius itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu yang berarti wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini adalah contoh dari hukum-hukum syariat yang dijelaskan secara normatif dalam Al-Quran. Sementara itu, studi Islam yang bersifat empiris historis mengkaji sejarah perkembangan Islam, praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat, dan dampak Islam terhadap budaya dan peradaban. Contoh hadis untuk studi empiris historis ini riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Contoh hadis untuk studi empiris ini adalah misalnya riwayat tentang Perang Badar, memberikan pemahaman tentang bagaimana peristiwa sejarah tersebut mempengaruhi perkembangan awal umat Islam. Nah, dalam ijtihad para ulama, studi empiris historis dapat berperan dalam memahami konteks sejarah dari suatu peristiwa atau hukum Islam sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan relevan terhadap kondisi kontemporer. Misalnya itu ada para ulama melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum baru yang sesuai dengan zaman mereka dan memperhatikan konteks sejarah dan realitas sosial yang berubah. Nah, sekian jawaban tes tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam menurut saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.